warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nur Amalia dengan NIM 2002-21102. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Kalkulasi Manual Fuzilogis Metode Mandani dan Tsukamoto pada penentuan tipe diabetes mellitus. Yang pertama itu ringkasan. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan penerapan dua metode logika fuzzy, yaitu Mandani dan Tsukamoto, untuk menentukan tipe diabetes mellitus. Penelitian menggunakan input variabel usia, kadar insulin, dan berat badan untuk menghasilkan output berupa klarifikasi tipe diabetes. Sistem dirancang menggunakan MATLAB dan hasil kalkulasi manual dibandingkan untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis penerapan metode Mandani dan Tsukamoto pada logika fuzzy. Kedua, membandingkan akurasi dan efektivitas kedua metode dalam menentukan tipe diabetes. Ketiga, memberikan rekomendasi metode yang lebih optimal untuk kasus ini. Metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif. Studi menggunakan fuzzy inference system dengan 3 variabel input. Usia, anak-anak atau dewasa atau tua. Kadar insulin, rendah, sedang, tinggi. Berat badan, kurus, normal, gemuk. Output berupa tipe diabetes tipe 1 atau tipe 2. Proses fuzzy mencakup fusifikasi, membentuk aturan inferensi, dan difusifikasi. Kedua, perbandingan kalkulasi. Studi menggunakan fuzzy inference system dengan 3 variabel input. Usia, anak-anak, dewasa atau tua. Kadar insulin, rendah, sedang, tinggi. Berat badan, kurus, normal, gemuk. Output berupa tipe diabetes tipe 1 atau tipe 2. Proses fuzzy mencakup fusifikasi, pembentukan aturan inferensi, dan infusi. Ketiga, implementasi. Sistem dirancang dan diuji menggunakan MATLAB. Hasil penelitian. Perbandingan output. Metode Mandani memberikan hasil lebih optimal dibandingkan Tsukamoto dengan output yang lebih mendekati kondisi nyata. Pada beberapa kasus, metode Tsukamoto menghasilkan nilai output di sekitar 50 yang merepresentasikan ketidakpastian antara dua tipe diabetes. Kedua, studi kasus. Kasus 1. Mandani menyimpulkan pasien memiliki diabetes tipe 2 dengan nilai difusifikasi 55,85, sedangkan Tsukamoto menghasilkan nilai 50,00, ambang batas. Kasus 2 dan kasus 3, hasil metode Mandani lebih konsisten dibandingkan Tsukamoto. Rentang output terbatas, menyebabkan sensitivitas yang rendah terhadap perubahan input. Kalkulasi pada setiap aturan menghasilkan nilai ambigu, terutama jika terdapat lebih dari satu variabel output. Kelebihan jurnal. Pertama, relevansi studi kasus. Penelitian mendasar masalah kesehatan, yaitu deteksi dini diabetes yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Menggunakan metode fuzilogis yang cocok untuk menangani data yang tidak pasti. Kedua, implementasi MATLAB. MATLAB mempermudahkan penerapan fuzilogis dengan menyediakan visualisasi aturan serta hasil. Ketiga, relevansi studi kasus. Penulis memberikan langkah-langkah kalkulasi manual untuk memperjelas perbandingan Mandani dan Tsukamoto. Keempat, hasil yang dapat diaplikasikan. Penelitian memberikan rekomendasi metode Mandani
untuk diterapkan dalam diagnosis penyakit berbasis logika fazi. Kekurangan jurnal. 1. Cakupan data yang terbatas. Studi kasus hanya menggunakan 3 pasien, sehingga kurang representatif untuk populasi yang lebih besar. 2. Minimnya validasi eksternal. Tidak ada perbandingan dengan metode lain di luar fazi logis, seperti machine learning atau model statis. Kompleksitas Mamdani. Mamdani membutuhkan lebih banyak waktu dan komputasi dibandingkan Tsukamoto, meskipun hasilnya lebih akurat. Nah, kesimpulan dari review ini. Kesimpulannya yaitu 1. Metode Mamdani lebih unggul dalam kasus penentuan tipe diabetes dibanding metode Tsukamoto karena rentang output yang lebih besar dan konsistensi hasil. 2. Tsukamoto memiliki kelemahan dalam menghasilkan output ambigu terutama pada nilai ambang batas. 3. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem berbasis fazi logis untuk diagnosis penyakit, namun perlu data lebih besar dan validasi tambahan agar hasilnya lebih general.